Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Kembali lagi berjumpa dengan Ustazah Devina dalam pembelajaran secara virtual. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu tentang ciri khusus pada tumbuhan? Masih ingat gak? Kenapa sih tumbuhan itu punya ciri khusus? Tentunya untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Beradaptasi itu adalah cara dia untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan hewan? Apakah hewan juga punya ciri khusus? Tentu saja, hewan juga punya ciri khusus karena mereka juga perlu beradaptasi dan mereka juga perlu untuk bertahan hidup. Hewan di dunia ini banyak sekali. Semua hewan itu memiliki ciri khususnya masing-masing. Tapi kita kan tidak mungkin membahas semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa ya. Teman-teman bisa simak baik-baik dan teman-teman boleh buka bukunya halaman 51 sampai halaman 54. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang teman-teman dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Nah, teman-teman, tujuan belajar kita hari ini apa sih? Tujuannya adalah teman-teman dapat mengetahui dan dapat membedakan ciri-ciri khusus pada masing-masing hewan yang akan kita bahas. Bahkan teman-teman juga bisa mengamati hewan-hewan di sekitar teman-teman dan teman-teman bisa cari tahu apa ciri khusus dari hewan tersebut. Hari ini kita akan membahas beberapa hewan. Yang pertama ada kelelawar, yang kedua cicak, ada penguin, ada bebek, ada unta. Setelah ini Ustazah juga akan tunjukkan video pembelajaran yang Ustazah ambil dari YouTube yang isinya ada hewan-hewan lain yang tidak Ustazah bahas hari ini, yang tidak ada di buku. Jadi teman-teman nanti bisa menonton video tersebut sehingga pengetahuan teman-teman pun bertambah. Baik, yang pertama, ciri khusus pada kelelawar. Teman-teman, kelelawar itu adalah hewan yang biasa hidup di gua atau di tempat-tempat yang gelap. Kelelawar itu bukan unggas, bukan burung ya. Jadi kelelawar itu sebetulnya adalah mamalia. Tahu hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Kelelawar hewan mamalia yang memiliki sayap dan dapat terbang. Teman-teman pernah memperhatikan tidak kalau siang-siang itu jarang ada kelelawar, sedangkan kalau malam itu sering ada kelelawar. Kenapa sih? Kelelawar itu ternyata hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah hewan yang aktif mencari makan atau aktif melakukan kegiatan pada malam hari, sedangkan pada siang hari mereka tidur. Apa sih ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kelelawar dan tidak dimiliki oleh hewan lainnya? Ingat ya, kalau ciri khusus berarti ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh hewan tersebut. Yang pertama, sayap kelelawar itu lentur dan tipis. Kemudian kaki dan cakarnya pun kuat. Sayap kelelawar itu beda dengan sayap burung. Kalau sayap kelelawar ada selaput kulit yang lentur. Jadi selaput ini membentang antara tulang jari-jari dan tulang lengannya. Jadi dari sini nih, ini jari-jarinya dan tulang lengan ini dia ada selaputnya, kulit yang lentur. Cakarnya juga kuat, kakinya juga kuat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencengkram langit-langit gua atau dahan pohon ketika dia mau tidur. Karena kan kalau teman-teman tahu, kelelawar itu tidurnya terbalik, kakinya memegang dahan atau memegang gua. Kita akan bahas yang kedua. Kelelawar bersarang di langit-langit gua dan cabang-cabang pohon yang tinggi. Kelelawar biasa tidur atau istirahat dengan posisi bergelantungan terbalik. Posisi kepalanya di bawah, sedangkan sayapnya meliputi badan. Kenapa sih kelelawar tidurnya seperti itu? Aneh banget, kenapa nggak tiduran? Selonjoran kayak kucing. Ternyata ada fungsinya. Fungsinya itu adalah supaya kelelawar aman dari jangkauan musuh dan memudahkannya ketika hendak terbang. Jadi ketika dia mau terbang, dia tinggal buka sayapnya, kemudian dia terbang. Jadi nggak perlu siap-siap. Kalau tiduran kan, dia tiduran, dia harus bangun dulu.
kemudian dia baru buka sayapnya atau dia harus berdiri dulu, baru dia bisa terbang. Tapi kalau dia tidur terbalik gitu, dia bisa langsung buka sayapnya, kan sayapnya begini nih. Jadi kalau misalnya ada dia mau terbang, dia udah bangun atau ada musuh yang mau menyerang dia bisa langsung buka sayapnya langsung terbang. Nah, yang ketiga, kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Tadi ada istilah baru yaitu nokturnal. Sekarang istilahnya adalah ekolokasi. Nah, kelelawar terbang mencari makan pada malam hari. Jangan bayangkan kelelawar itu ada di kota yang terang, tapi kita bayangkan kelelawar itu ada di sebuah tempat yang gelap, yang kurang cahaya. Kalau kita sebagai manusia berada di tempat yang gelap dan kurang cahaya, kita pasti akan kesulitan untuk mencari makan. Kelelawar penglihatannya juga kurang bagus, teman-teman. Terus gimana caranya dia mencari makan? Di gelap dan penglihatannya kurang bagus. Kelelawar itu meskipun penglihatannya kurang bagus, dia punya yang namanya ekolokasi. Ekolokasi itu adalah sistem penggunaan pantulan bunyi. Pantulan bunyi itu nama lainnya adalah eko, untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objek dapat berupa makanan, pohon, atau dinding gua, atau hal-hal yang ketika dia terbang, oh di depannya ada apa, itu dia bisa mendeteksinya dengan pantulan bunyi, bukan dari matanya. Dengan cara itu, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalur yang hendak dia lewati di kegelapan malam tanpa kesulitan. Bagaimana sistem ekolokasi pada kelelawar bekerja? Pada saat terbang, kelelawar akan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu objek, maka pantulan bunyi tersebut akan terdengar jelas oleh telinga kelelawar. Kelelawar punya telinga yang berukuran lebar dan sangat peka terhadap getaran bunyi. Dalam hal ini, kelelawar menggunakan pantulan bunyi sebagai sistem radarnya. Jadi contohnya gini, ketika kelelawar jalan, dia akan mengeluarkan suara mengenai tembok, lalu memantul lagi telinganya. Jadi dia tahu, oh di depannya ada tembok gitu. Dan jaraknya dia bisa tahu, karena semakin cepat pantulannya sampai ke telinga kelelawar, berarti semakin dekat jaraknya, jarak penghalang atau jarak makanannya. Nah itu ya, untuk kelelawar, dia adalah hewan nokturnal dan dia memiliki sistem ekolokasi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang ciri khusus pada cicak. Siapa yang pernah memegang buntut cicak? Iseng kita pegang buntutnya, apa yang terjadi? Apa ya? Buntut cicak ketika dipegang, dia akan copot. Sedangkan ketika kita pegang, ada cicak, kita pegang buntutnya. Nah buntutnya itu akan copot, sedangkan tubuh dia akan lari ke atas. Ciri cicak adalah hewan yang hidup merayap pada dinding. Makanannya berupa hewan-hewan kecil seperti nyamuk, laron, dan lain-lain. Apa sih ciri-ciri cicak? Nah, yang pertama, cicak dapat merayap di dinding karena memiliki struktur kaki yang khusus. Terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus dan lengket. Struktur kaki yang dimiliki ini berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Itulah sebabnya cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding. Yang kedua, cicak memiliki lidah berlendir yang lengket juga, berfungsi untuk menangkap mangsa. Kalau teman-teman pernah memperhatikan, ada cicak yang mau menangkap nyamuk, dia pasti lidahnya keluar gitu. Kenapa nyamuk itu bisa ditangkap? Karena lidah cicak itu lengket. Tujuannya supaya memudahkan dia untuk mendapat makanan. Nah, yang ketiga, cicak dapat melakukan autotomi. Nah, apa itu autotomi? Ini loh yang tadi kita bahas di awal. Autotomi adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cicak guna mengelabui musuh ketika merasa terancam. Ciri khusus yang ketiga, kita akan bahas ciri khusus pinguin. Nah, pinguin ini adalah termasuk kelompok burung. Tadi kalau kelelawar yang punya sayap itu bukan unggas atau bukan burung, sedangkan pinguin ini adalah kelompok burung. Meskipun tidak mampu terbang seperti kebanyakan burung lainnya, pinguin dapat hidup di daerah dingin atau daerah kutub yang suhunya dapat di bawah 0 derajat Celcius. Teman-teman, titik beku adalah 0 derajat Celcius. Berarti kalau 0 derajat Celcius ke bawah itu biasanya sudah banyak beku atau munculnya es-es. Sedangkan titik didih adalah 100 derajat Celcius. Pinguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit yang ditumbuhi oleh bulu yang sangat lebat. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat lapisan lemak.
dan lemak. Setelah ada lemak baru bulu-bulu yang sangat tebal. Adanya bulu lebat dan lapisan lemak itu membuat tubuh penguin tetap hangat. Penguin juga suka bergerombol dan berdiri berdempetan agar tubuh mereka tetap hangat. Kalau teman-teman suka lihat di film-film animasi, kalian pasti suka lihat penguin itu jalannya banyak kan, berkelompok, karena ternyata ada tujuannya, yaitu supaya tetap hangat. Yang keempat, kita akan membahas tentang ciri khusus pada bebek. Bebek adalah unggas yang suka hidup di air. Hewan ini dapat mengapung dan dikenal sebagai hewan yang pandai berenang. Untuk mendukung kehidupannya, bebek juga punya beberapa ciri-ciri khusus nih teman-teman. Yang pertama, bebek memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapiskan minyak. Berkat lapisan minyak tersebut, bulu bebek akan tetap kering meskipun bebek mengapung dan menyelam ke dalam air. Lapisan minyak itu berasal dari kelenjar yang ada di bagian ekor. Bebek meminyaki bulunya dengan menggunakan paruhnya. Yang kedua, bebek dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Ini di kakinya ada selaput-selaput yang berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah yang berlumpur. Yang ketiga, bebek dapat menutup lubang telinganya ketika menyelam ke dalam air sehingga telinganya tidak kemasukan air. Yang keempat, bebek memiliki paruh yang berbentuk sudu, berfungsi sebagai alat penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah berlumpur. Ini bentuk sudu. Kemudian yaitu ciri khusus pada unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang istimewa sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Ternyata itu semua karena unta memiliki ciri khusus yang membuatnya dapat bertahan hidup di daerah gurun yang panas. Berikut ini ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh unta. Yang pertama, unta memiliki punuk. Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama berhari-hari karena memiliki punuk. Punuk merupakan bagian punggung unta yang dapat menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Nah, apabila unta tidak memperoleh makanan selama dalam perjalanannya, maka unta ini akan menggunakan lemak yang ada pada punuknya sebagai sumber makanan. Dalam hal ini, lemak diubah menjadi energi dan air untuk kebutuhan hidupnya. Setelah digunakan, punuk akan menyusut, lembek, dan terkulai ke sisi tubuh. Nah, setelah unta menemukan makanan kembali, dia akan mengisi punuknya lagi tuh. Jadi ketika dia makan, dia akan menyimpan cadangan lemaknya lagi di punuknya gitu. Kemudian yang kedua, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat mencegah kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Kenapa? Karena unta hidupnya di padang pasir. Kalau unta hidupnya di kebun raya, mungkin ya kalau unta ditakdirkan sama Allah hidup di kebun raya, bisa jadi hidungnya biasa aja, nggak bisa nutup atau bulu matanya juga biasa aja. Tapi itulah kuasa Allah. Setiap makhluk yang diturunkan oleh Allah di tempat yang Allah tentukan akan memiliki bentuk tubuh atau hal-hal yang menunjang dia untuk tetap hidup di situ. Subhanallah ya. Yang ketiga, unta juga memiliki kaki yang panjang dengan telapak yang lebar dan tebal. Struktur kaki unta tersebut melindungi badan unta dari pantulan panas padang pasir. Telapak kaki yang lebar dan tebal dapat mencegah tubuh unta terbenam ketika berjalan di padang pasir. Nah, itu dia 5 ciri-ciri khusus pada hewan ada di buku. Teman-teman bisa sambil baca ya. Nah, setelah ini Ustazah akan tampilkan video selanjutnya yang Ustazah cari dari YouTube, isinya tentang membahas beberapa hewan-hewan lain yang mungkin juga akan ada beberapa hewan yang dibahas yang tadi kita sudah bahas. Di situ ada lebih banyak hewan-hewan, jadi teman-teman bisa baca. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman hanya mengerjakan halaman 49 untuk tugas tertulisnya ya. Selain itu, teman-teman cukup menyimak video ini dan juga video yang akan Ustazah berikan. Karena Ustazah akan memberikan tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab atau sebuah proyek. Kita tunggu saja besok. Ustazah akan memberikannya besok. Jadi teman-teman silahkan disimak baik-baik. Boleh diputar-putar videonya atau diulang-ulang. Teman-teman tidak perlu khawatir untuk ketinggalan pelajaran. Ustazah akan panggilkan bintang tamu kita. Jeng. Nah, ini dia bintang tamunya.
Nah, ini adalah salah satu kucing Ustazah, namanya adalah Deden. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat, kucing ini hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Tapi ini jantan ya. Dia punya cakar, lihat. Dia punya cakar di setiap kakinya, fungsinya supaya dia bisa mempertahankan diri. Kemudian giginya juga, nih lihat. Lihat sayang, sini. Giginya juga tuh. Dia punya taring, fungsinya untuk mengoyak makanan dan melindungi diri dari musuhnya. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman tahu, dia punya ciri khusus juga, yaitu pada buntutnya. Kalau teman-teman tahu, buntutnya itu punya sinyal-sinyal teman-teman. Kalau dia lagi marah, dia akan seperti apa. Kalau dia lagi sayang sama, misalnya lagi senang sama manusia, dia akan seperti apa, bunyinya juga akan seperti apa. Kalau dia lagi takut, buntutnya juga akan beda teman-teman. Nih ya, jadi kucing juga punya beberapa ciri khusus ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil pembelajaran dengan baik dan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih juga ya Bunda yang sudah memfasilitasi anak-anak belajar dan mendampingi anak-anak belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!